dari semua konsep Imam Al-Ghazali itu salah satunya yaitu tentang yang kita sebut dengan khut atau kemurnian, kesucian hati. Kan dia memperdalam, dia punya tasawufnya di situ. Kalau secara konsep yang lebih unggul, yang lebih punya tadi dalam soal kejiwaan, yang lebih strong, yang lebih bisa menjawab tantangan ke depan. Ya. Berani Prof jawab siapa kira-kira? Saya melihat begini, ketiga-tiganya yang saya selalu kan, setiap calon pemimpin itu yang kita mau pilih ini pilihan yang ideal itu adalah kalau Allah yang memilih. Tapi kalau pilihan manusia itu selalu kontroversi, selalu ada pro kontranya. Nah, tapi kalau melihat di antara ketiganya ini, masing-masing punya strong atau strength, dari ada punya weakness juga. Contoh yang paling konkret, kalau kita melihat pasangan Anies Baswedan, dia punya strongnya itu adalah dia pernah di luar kekuasaan dan dia dua-duanya juga pernah dalam kekuasaan, itu strongnya, dan dia bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang rumit ya. Itu kelebihannya. Tapi kekurangannya juga kan harus dipahami. Isu-isu yang dia lemparkan kan isu perubahan, tapi kenyataannya kan tidak berubah. Apa yang berubah? Nah, kemudian kalau kita melihat Prabowo dan Gibran, dia juga punya strong, khususnya pengalaman bertanding. Bagaimana menjaga elektibilitas, bagaimana menjaga kayak lari stafet ya, dia punya kemampuan bertahan dan sebagainya, itu sudah dimiliki. Sehingga kita juga harus lihat kalau misalnya Prabowo merupakan akumulasi dari perpaduan antara, selama ini kan terjadi perang ya, yang bahasanya antara Orde Baru dan Orde Lama. Ya mudah-mudahan dengan konteks Prabowo masuk ke situ, kalau dia benar dia bisa menghilangkan isu itu, nggak ada lagi. Rekonsiliasi. Kemudian Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD ini dua kandidat yang tidak diragukan lagi kapabilitasnya, dua-duanya punya track record yang bagus. Nah, jadi kalau ditanya berdasarkan neural leadership siapa yang kemungkinan menang, saya menyaksikan bahwa siapa yang bisa menarik suara rakyat yang terbesar. Ini intermezzo ya? Iya. Lo bilang kan pengendali semuanya itu saraf itu di otak. Iya betul. Mengendalikan kita bergerak, berpikir, betul. Kemampuan apapun kan. Nah itu yang menurut kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Oke, saya pernah baca itu ada 4 jilid itu. Dia bilang bahwa pengendali dari semua ini, baik dan buruk ini, itu hati kan ya. Dia raja deh. Yang prajuritnya itu kuping katanya, mulut, pendengaran, mungkin pikiran masuk nggak? Kalau ini salah masuk yang kata-kata yang tidak baik, itu terserap dalam hati. Kalau baik, itu masuk terserap yang baik gitu. Penglihatan, mulut gitu. Itu saluran dari prajurit-prajuritnya itu. Ya, kalau menurut Ihya Ulumuddin itu kan begini. Saya pernah baca itu, dia pertama bagi karakter manusia itu berdasarkan ada yang berasal dari tanah, ada yang berasal dari air, ada yang berasal dari api, itu emosi, dan ada yang berasal dari udara. Saya baca sampai tuntas itu, dan sebetulnya sampai dia mengatakan output yang tersirat itu semuanya di hati ya. Rajanya. Nah, tapi yang saya pelajari dalam konteks sebenarnya itu jantung. Jantung ya. Jantung itu kan pada saat orang berbuat salah dan berbohong, denyutannya meningkat kan. Pada saat orang berbuat stres, jantung detangannya ini. Nah, itu yang kita rasakan di hati. Tapi pada prinsipnya reseptornya itu dari otak. Yang saya sebutkan dari otak itu keseluruhan dari ratusan miliar sel saraf terbagi dua kan, otak kanan, otak kiri. Di antara otak kanan, otak kiri itu ada penghubungnya yang disebut dengan kolosid. Terus di bawahnya otak itu ada subtalamus. Subtalamus itu terus masuk ke batang otak. Dari batang otak itu terpancar 7
terpancar 12 sistem saraf pusat. Terpancarnya gimana? Satu yang ke mata, yang disebut dengan optikus, terus masuk ke penciuman, yang ketiga masuk ke telinga dan sebagainya. Nah, jadi yang ke nomor 10 itu masuk ke sistem saraf otonom. Jantung, paru, hati, ginjal, pencernaan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat efeknya, apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dalam konteks rasa itu benar. Tapi kalau kita melihat objektifnya itu realnya, itu di sini di otak. Jadi kesimpulannya apakah berdasarkan tasawuf ini salah? Sebetulnya saya tidak, karena di situ adalah simptomnya, efeknya yang ada di hati. Rasanya. Batin ya. Batin, tapi kenyataannya batin ini muncul karena otak. Contoh yang paling konkret, pada saat saya kasih tidur pasien, saya kasih anestesia, dia tidur. Dia tidak sadar kan? Jantungnya tetap berdetak dan sebagainya. Mungkin muncul di alam sadarnya dia melihat ini. Bahkan kalau menurut Al-Quran sebetulnya pusat dari segala pusat sistem kehidupan itu di batang otak tadi. Kalau kayak stop tidak merasakan apa-apa ya. Nah, kalau yang otak ini hubungannya dengan parital somatosensorik, ini istilah-istilah yang mengatakan bahwa kita punya perasaan, kita sadar dan sebagainya. Jadi saya belajar banyak, 20 tahun lebih. Saya bukan hanya belajar teori, saya lakukan operasi otak, saya lihat bagaimana selnya, saya lihat ininya dan sebagainya. Dan penemuan-penemuan kami kan salah satunya pemetaan otak modern. Walaupun kontroversi kan, ada yang macam-macam, tapi seorang ilmuwan yang cerdas biasanya memang kontroversi. Iya. Karena kan nggak akan menemui pengetahuan karena baru. Pengetahuan yang didapatkan adalah baru, itu kadang banyak nolak. Salah satu contoh penemuan saya tentang yang disebut dengan regenerasi. Waktu saya belajar 30 tahun yang lalu ilmu saraf di Unhas, dosen saya waktu itu mengatakan semua sistem dalam tubuh mengalami perbaharuan kecuali saraf. Saya sampai di Amerika, saya lakukan riset, ternyata berubah. Saraf juga mengalami perbaharuan, regenerasi. Bantah kan itu. Nah, itu jadi kontroversi lagi. Biarin aja, kontroversi kan selama saya tidak bohong. Jadi seorang ilmuwan itu karakternya tidak takut dengan kontroversi. Ya, silakan bantah. Nah, silakan bantah. Dengan penelitian ilmiah dengan penelitian juga. Ilmiah. Tidak apa-apa, ya, kita nikmati kan. Toh saya nothing tulus, saya tidak berbuat salah. Tidak melakukan kecurangan. Tidak melakukan kecurangan apa-apa. Semuanya sesuai akademik ya. Sesuai akademik, saya nikmati. Silakan bantah dengan akademik juga ya, Prof. Makanya kan hubungannya dengan guru besar saya itu ada yang kontroversi. Wah, saya bersyukur saya jadi terkenal.